Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Hello Wanderers, di sini ada video menarik dari profesor asal Malaysia. Ia berpandangan bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia membawa pengertian berbeda buat rakyat negara masing-masing, dan meminta ahli bahasa Melayu Malaysia berpikir pragmatis. Dan ia membedakan 20 juta rakyat Malaysia dan 200 juta rakyat Indonesia. Apa itu maksudnya? Indonesia akan sentiasa menolak selagi negara ini menggunakan istilah bahasa Melayu untuk diangkat sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Ini kerana menurut Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Dr. Kamarudin M. Said, bahasa Melayu dan bahasa Malaysia membawa pengertian berbeza buat rakyat negara itu. Saya seorang pragmatik. Kalau saya yakin benda itu boleh berjaya, saya akan kata boleh berjaya. Kalau saya rasa perkara itu tak mungkin berjaya, saya pun kata tak mungkin berjaya. Dalam kes ini, pada saya, hasil daripada kerjasama Majlis Profesor Negara dengan Asosiasi Profesor Indonesia dan juga Dewan Guru Besar seluruh Indonesia ini, saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak. Walaupun Prof. Dr. Awang Seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, semua itu Mabim, kenapa tidak Mabim? Mabim tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabim itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, majlis antarabangsa bahasa Melayu. Tapi pada saya, seorang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta, dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi. Tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa ini, bahasa Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi media, menjadi sebuah kerangka yang penting bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ucapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan itu sudah, keputusan itu sudah pun dibuat oleh Kabinet, tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu. Nah, begitulah penjelasan dari profesor asal Malaysia. Selanjutnya ada penulis dari Indonesia. Ia memberikan 3 alasan mengapa Indonesia menolak label Melayu untuk bahasa Indonesia. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya. Makanya orang Indian nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa.
Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu. Yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Teh Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Ketiga, sebelum ketiga, dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu, sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Si anak yang lahir tanpa mengandung ini, itu sudah tegak sebagai bahasa dengan perkembangan kosakata yang luas. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah, oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka, oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya dulu zaman Belanda ada dewan-dewan bahasanya, ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional, dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Di Indonesia penyerapan bahasa itu dari fonologisnya terlebih dahulu, ya. Baru kemudian tulisan. Di Malaysia itu ikut saja, nggak pakai fonologis, ikut tulisannya, kemudian dieja sebagaimana bahasa Inggris. Itu semuanya serba berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Di sini saya ingin ingatkan, bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna, tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only, tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Begitulah Sobat Maju mengenai bahasa di dua negara maritim ASEAN ini. Bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Bagaimana pendapat kalian?